Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Kita bertemu lagi di dalam doa dan puasa kita pada tengah hari ini. Dengan rahmat dan kekuatan dari Tuhan kita masih dapat meneruskan doa dan puasa kita sehingga hari ini, yaitu hari yang ke-33 di dalam doa dan puasa kita. Saudara-saudari, mari kita terus berada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Allah kita, Raja kita yang berkuasa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku. Berkuasa selamanya, ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi, Allahku, Rajaku. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku. Berkuasa selamanya, ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Katakan bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Kau Allah yang perkasa. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Bukan dengan kuat gagahku, namun kerana kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya, Kau Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun kerana kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa,
surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Oh, oh. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Haleluya. Tuhan, berikan kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, tajuk renungan firman Tuhan kita pada tengah hari ini ialah ketidaktaatan penyebab tidak diberkati. Mari kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga 14 yang bertajuk Kejatuhan Samaria. Kota Samaria jatuh karena umat Israel berdosa terhadap Tuhan Allah mereka, yang telah menyelamatkan mereka daripada Raja Mesir dan membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Mereka menyembah tuhan-tuhan lain serta mengikut kebiasaan bangsa-bangsa yang telah diusir oleh Tuhan ketika umat Israel menduduki negeri itu. Umat Israel mengikut adat istiadat yang ditetapkan oleh raja-raja Israel. Mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Tuhan Allah mereka. Mereka membina tempat-tempat penyembahan berhala di semua kota mereka, dari kampung yang terkecil sampai ke kota yang terbesar. Di semua bukit dan di bawah tiap-tiap pokok yang rindang, mereka mendirikan tiap-tiap batu dan patung-patung Dewi Asyera. Mereka membakar kemenyan di atas semua mezbah untuk dewa, mengikut kebiasaan bangsa yang telah diusir oleh Tuhan dari negeri itu. Mereka membangkitkan kemurkaan Tuhan karena segala perbuatan mereka yang jahat itu, dan tidak taat kepada Tuhan yang melarang mereka menyembah berhala. Tuhan telah mengutus beberapa orang utusan dan nabinya untuk memberikan amaran kepada Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, berhentilah berbuat jahat dan taatlah kepada perintahku yang terkandung dalam Taurat yang aku berikan kepada nenek moyang kamu dan juga kamu melalui para nabi, hamba-hambaku. Tetapi mereka tidak mau taat. Mereka degil seperti nenek moyang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudari sekalian, kitab Raja-Raja menggambarkan bangsa-bangsa yang berpecah daripada kerajaan selatan Yehuda dan kerajaan utara Israel. Dan itu menunjukkan perbezaan utama mereka. Politik Yehuda teguh di bawah pemerintahan 20 orang raja daripada silsilah keluarga yang sama selama lebih kurang 3 abad setengah ketika takhta tetap kukuh dengan keturunan Daud. Namun sebaliknya, politik Israel bergejolak dengan raja dan dinasti yang sering digulingkan. Dalam sekitar 200 tahun sejarahnya, sesungguhnya Israel telah berada di bawah pemerintahan 20 orang raja yang berasal dari 9 buah keluarga yang berbeza. Semasa menyimpulkan sejarah kerajaan utara, penulis menunjukkan bahwa alasan utama kehancuran Israel oleh kerajaan Asyur adalah karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, di mana mereka melanggar perjanjian Tuhan dan menyembah tuhan-tuhan lain sesuai dengan adat istiadat dan hukum-hukum kafir. Saudara sekalian, raja-raja Israel dari kerajaan utara telah melakukan kejahatan di mata Tuhan karena mereka berpegang kepada dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Sebagai perbandingan, beberapa orang raja Yahudi memerintah dengan benar di mata Tuhan, tetapi mereka tidak memindahkan mezbah-mezbah berhala, di mana orang-orang terus-menerus mempersembahkan korban dan bakaran dupa kepada berhala.
Kira-kira 150 tahun setelah kehancuran kerajaan utara, kerajaan selatan juga dihancurkan oleh Babel, dan rakyatnya dibuang ke dalam perhambaan. Masalah sinkretisme ataupun pencampuran aliran, yaitu penyembah Tuhan dan dewa-dewa pagan lainnya pada masa yang sama, adalah masalah yang sangat serius yang menyinggung Tuhan. Penyembahan Tuhan-Tuhan palsu adalah penyebab utama kehancuran Israel dan Yehuda. Saat ini saudara-saudari, mari kita renungkan, adakah gereja saat ini juga mencampurkan ibadah kita dengan penyembahan-penyembahan berhala? Atau mungkin ada pemikiran dan konsep duniawi yang telah melemahkan kerohanian kita dan mempengaruhi kerohanian kita. Saudara sekalian, ketidaktaatan ialah penyebab kita tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan bagi hidup kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi gereja kita. Tuhan sangat menuntut ketaatan yang murni dan sepenuh hati dari gerejanya. Sekarang adalah masanya untuk kita berdoa. Saudara-saudari, mari kita berdoa melawan ibadah sinkretisme yang datang dengan cara yang licik di kalangan umat Tuhan. Doakan agar Roh Kudus menyadarkan kita dalam masalah kekudusan sesuai dengan firman Tuhan, agar hati kita kembali kepada Dia dalam penyembahan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, dengan segenap hati kami kembali kepadamu. Kami mengakui ada dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, dalam hidup pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam penyembahan kami selama ini di hadapan Tuhan. Bapa, ampunilah kami karena kelalaian kami selama ini untuk menjaga hidup dan ibadah kami, sehingga menimbulkan murka Tuhan kepada kami. Kami kembali kepadamu Bapa. Kami bertaubat karena mungkin ada kecemaran-kecemaran yang tidak kami sadari telah kami lakukan dalam hidup kami dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Jamalah hidup kami yang tercemar di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk tetap menjaga kekudusan hidup dan ibadah kami sesuai firman-Mu ya Tuhan. Dan kuduskanlah hidup dan penyembahan kami di hadapan-Mu, sehingga seluruh hati kami kembali sepenuhnya di dalam penyembahan yang benar dan kudus bagimu. Dan saat ini dengan kuasa Roh Kudus, kami tolak roh-roh sinkretisme yang coba mencemarkan ibadah penyembahan kami. Kami tolak, kami hancurkan kuasanya daripada mempengaruhi kami. Dalam nama Yesus, amin. Saat ini juga saudara-saudari, mari kita bertaubat bagi pihak negara dan bangsa kita, termasuk gereja, atas dosa-dosa yang kita lakukan sebagai satu bangsa dalam penyembahan berhala dan penyembahan yang tidak murni. Kita berdoa agar hati bangsa berpaling daripada keinginan yang menyimpang dan yang enggan untuk mencari jalan kebenaran dan hidup. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami mau mengakui bagi pihak negara dan bangsa-bangsa kami. Kami mau mengakui bagi pihak gereja-gereja kami dan bagi pihak jemaat-jemaat-Mu Tuhan, atas dosa-dosa yang kami lakukan sebagai satu bangsa dalam penyembahan berhala dan penyembahan yang tidak murni yang sudah kami lakukan dalam keadaan sadar dan tidak kami sadari di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah negara kami, ampunilah gereja-gereja kami yang secara tidak sadar telah terlibat dalam penyembahan yang tidak murni di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni bangsa-bangsa kami, ampunilah jemaat-jemaat-Mu yang terlibat dalam penyembahan yang terpesong dan tidak benar di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami yang telah membangkitkan murka-Mu. Ampunilah kami dan bersihkanlah kami dari penyembahan yang salah di mata-Mu. Kuduskanlah kami agar kami berkenan semula bagi-Mu Bapa. Biarlah hati bangsa-bangsa kami, jemaat-jemaat-Mu, gereja-gereja-Mu kembali kepadamu. Dan biarlah seluruh bangsa kami akan haus dan lapar mencari kebenaran Tuhan yang benar,
yang menyelamatkan kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di atas negara kami, atas bangsa kami, atas gereja-gereja-Mu. Dan kami isytiharkan Engkaulah yang memerintah di atas kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa juga untuk suku Sonsogon yang tersebar di sepanjang sungai Magandai di Sabah, agar anak-anak mereka yang berada di sekolah berasrama mendapatkan rawatan jasmani dan mental yang baik, dan berdoa agar mereka akan mendengar Injil yang melayani keperluan batin mereka dan yang menyembuhkan luka-luka mereka. Mari kita berdoa. Bapa, di hadapan-Mu kami mau mengingat suku Sonsogon yang tersebar di sepanjang sungai Magandai di negeri Sabah kami. Kami berdoa agar Tuhan memelihara suku Sonsogon ini serta seluruh keturunan mereka dalam tangan dan rancangan Tuhan yang baik bagi mereka. Bapa, kami berdoa khusus untuk anak-anak mereka yang berada di sekolah berasrama dimanapun, agar Tuhanlah yang melindungi mereka dan memelihara mereka. Biarlah mereka mendapat rawatan jasmani dan mental yang baik dimanapun mereka berada. Bukakan hati mereka dan mata mereka ya Roh Kudus, agar mereka akan merasakan kasih pemeliharaan-Mu bagi suku mereka, sehingga mereka dapat mendengar dengan jelas Injil keselamatan yang dapat melayani keperluan batin mereka, dan dengan merasakan kasih-Mu, hidup mereka dan luka-luka kehidupan mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini mari kita berdoa untuk seluruh daerah Buluran ini, agar tangan Tuhan melindungi daerah kita ini daripada terus diserang ancaman pandemik COVID-19, dan berdoa agar daerah kita dan seluruh penduduk daerah ini akan disembuhkan dari ancaman pandemik ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan daerah Buluran ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa agar daerah kami ini tetap dalam perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan bagi kami. Lindungilah daerah kami ini daripada ancaman virus COVID-19 yang menyerang penduduk daerah Buluran ini. Bapa, kami berdoa biarlah kekuatan tangan Tuhan yang menaungi kami di tempat ini. Dengan darah Tuhan Yesus, daerah ini dibersihkan dari virus-virus penyakit ini. Kami berdoa juga agar seluruh penduduk daerah ini akan mempunyai hati yang bertanggung jawab, mengutamakan keselamatan antara satu dengan yang lain, dan bersama-sama menjaga dan melindungi diri kami dari penyakit ini. Kami isytiharkan daerah Buluran ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mau selalu berdiam di hadapan-Mu ya Bapa, dan menyadari bahwa kami berharga karena anugerah dan kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah
hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Oh, ku menyembahmu. Saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Oh, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu, Yesus. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita saling mengucapkan berkat bersama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus kita, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin.